Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Malam ini kita beres lagi. Aduh, merdu banget ya suaranya. Coba kenapa Bang Ais itu senyumnya agak aneh gitu kalau Mia nyanyi itu. Harusnya diberikan apresiasi gimana gitu Bang, kalau Mia nyanyi. Oke deh, baik sedulur MC, semoga panjenengan semuanya sehat. Ketemu lagi di malam kali ini bedah resep Hasan Sabila di podcast kesayangan kita semuanya. Buat teman-teman yang ada di TikTok, hai Sugeng Dalu. Buat yang ada di Facebook kami juga, buat yang ada di YouTube, dan tentunya yang ada di 97.8 FM EMC. Dan malam kali ini seperti biasa, ini adalah kelanjutan dari babak. Oh, babak apa ya? Kelanjutan dari Kamis kemarin itu Bang Ais kemarin sempat membedah sedikit sepil-sepil tipis tentang bagaimana gejala-gejala kelumpuhan tulang. Ini adalah wujud kepedulian Bang Ais untuk membantu pasiennya. Sempat kemarin disepil ya, kalau sebetulnya pasien yang mengalami kelumpuhan tulang itu tidak terlalu banyak. Namun karena kalau Bang Ais tidak mau peduli untuk mencari solusinya, terus siapa lagi yang peduli gitu ya Bang ya. Ya ampun Bang. Sehat ya Bang Ais ya? Alhamdulillah sehat. Nah, penyebab kelumpuhan tulang belakang itu satu, hilangnya sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, terjadinya pengeroposan tulang. Yang ketiga, autoimun. Kemudian yang keempat, penyebab kelumpuhan tulang itu terjadinya keracunan darah. Nah, penyebab kelumpuhan tulang lagi ya ini yang tadi seperti Bapak tadi, saraf kejepit. Yang keenam, penyebab kelumpuhan itu ya ada rematik tulang. Nah, yang ketujuh ada terjadi flu tulang. Terus yang kedelapan yaitu ada kelainan bawaan itu sejak lahir. Nah, itu tumor tulang belakang. Oke. Nah, yang ke-11 yaitu penurunan massa tulang. Nah, kira-kira Bang, bagaimana sih cara perbaikannya atau penanganan untuk kelumpuhan tulang ini, caranya gimana sih Bang? Nah, kemudian apa yang harus kita perbaiki? Satu, pembuluh darah. Nah, yang kedua tentunya kita pasti akan memperbaiki saraf. Terus yang ketiga adalah otot. Nah, yang keempat saya memperbaiki itu dari ligamen tadi yang saya ceritakan. Kira-kira asik juga sih. Apa ini Bang yang bisa kita gunakan Bang HS? Nah, resepnya saya bongkar aja ya. Wes Bang. Seperti biji kepal. Oke. Saya menggunakan biji-bijian Mbak ya. Seperti biji kepal, ternyata ini sangat bermanfaat banget untuk megenerasi sel tulang bagian belakang. Biji kepal. Biji alpokat. Wow. Itu juga. Nah, cuma yang biji kopi ini kemarin saya salah. Saya minta biji kopi, saya suruh Atip untuk carikan ikan biji kopi. Dibuat sama dia. Akhirnya enggak. Loh, saya pikir dibuat wedang, Bang. Waduh, nggak jadi proses ya. dia. Oke. Nah. Oh ya ampun. Oke. Nah, biji kepal, biji alpokat, biji kopi. Ternyata kopi ini Pak bisa untuk merangsang ya saraf yang macet, otot yang macet. Begitu ini juga tulang. Mantul. Ini kehebatan kopi. Kemudian saya temukan dari sini, kalau ini memang yang sama sekali tidak saya duga. Ternyata biji kopi bisa bermanfaat menjadi obat. Baik. Tapi biji kopi loh yang masih mental ini. Belum digiling ya. Belum digiling. Kalau sudah kopi giling nanti kita buat ngopi bareng. Ada yang mau ngopi bareng? Tapi itu sudah fungsinya jadi berbeda sih. Ya. Nah, kalau biji masih ada kulitnya, kemudian hanya digeprek atau dihancurkan. Kemudian kita rebus, ini bisa menjadi obat Bapak dan Ibu ya. Oke, berapa nih Bang masing-masing ya Bang kira-kira? Nah, kalau biji kepal nanti 4, biji alpokatnya juga 4, biji kopinya 10. Nah, ada lagi ya. Oke. Ada, Bapak bisa lihat mungkin di di Google bisa lihat ya. Ada rumput bayam-bayaman. Rumput bayam itu ya emang jenisnya rumput Pak, dia tidak bisa tinggi, tapi bentuk daunnya seperti bayam. Tapi bukan bayam.
Bukan, tapi jenisnya rumput. Ternyata manfaatnya ini luar biasa. Kenapa saya ambil rumput bayam? Karena kalau saya mengambil bayam yang biasa untuk masakan, ya, atau untuk sayur bening, ini Bapak pasti akan bermasalah pada asam uratnya. Tapi rumput bayam ternyata ini aman, Pak. Nah, ini bagi mereka yang punya asam urat ini bisa digunakan ini sebagai obat. Karena ini bagus banget untuk generasi ini. Jadi rumput bayam ternyata zat besinya tidak berefek pada mereka yang menderita asam urat atau rematik tulang. Nah, makanya saya ngambilnya dari rumput bayam. Nah, rumput bayam itu nanti kalau kan dia jenis rumputnya kecil-kecil, Pak. Itu bisa kita ambil 20 biji. 20 lembar. Ya. Nah, yang kelima ada daun som Jawa atau daun ginseng. Ya, daun ginseng itu kita ambil 10. Jadi Pak resep. Nah, kemudian direbus, dicuci bersih, kita rebus dengan ukuran air 5 gelas, sisakan 3 gelas, diminum, Pak. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Wah. Jadi deh obat. Nah, itulah. Tapi bagi mereka yang mau konsul, nanti saya bikin khususnya. Oke. Bikin khusus. Bagaimana mereka saya ada racikan khusus bagi mereka yang khusus ada masalah kelumpuhan tulang. Oke. Saya akan buktikan ini loh hasil dari pelajaran Bang AS mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan untuk kelumpuhan tulang ini loh. Oke deh, semoga kita semuanya selalu berikan kesehatan. Amin. Apalagi sudah ada Bang AS tadi dengan menggunakan biji kepel 5. Berapa tadi? Biji kepel. Biji kepelnya 4, biji alpukatnya 4, biji kopinya 10, kemudian rumput bayam-bayaman dan daun som Jawa masing-masing ini kira-kira 20 lembar ya. Kemudian direbus 5 jadi 3. Ingin konsultasi lanjutan atau mendapatkan produk dari Bang AS, nanti langsung aja ketemu dengan beliau, akan diberikan. Tentunya bisa ketemu sama Bang AS di rumah herbal beliau setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan selesai, di Radio EMC setiap hari Senin, Selasa, dan juga Sabtu jam 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ini yang sudah komen ya. Halo dari Mbak Ima Lote. Assalamualaikum Bang AS, Mbak Mia. Waalaikumsalam. Lama banget ya Mbak Imang, nggak menjedul. Aduh, menjedul ya. Mengetok ya bahasanya. Ada juga dari Kak Gunardi Widodo, sehat selalu Bang. Alhamdulillah Bang. Masih banyak yang membutuhkan Bapak. Semoga Bang AS diberikan umur panjang. Amin. Masya Allah, amin. Ada Kak Sarin, Bang, kemarin saya dapat event Yosik bulan sebelumnya A2 Verti. Itu nggak apa-apa ya Bang dilanjut, maksudnya apakah aman untuk lambung? Seperti itu. Memang dia punya sakit lambung. Kalau sakit lambung bukan itu obatnya. Kalau sudah konsul itu mungkin kemarin kita nggak tahu pernah juga. konsul. Dia sudah konsul. Kalau sudah konsul nggak apa. Sudah sesuai. Lanjut ya. aja nggak apa. Lanjut ya Kak ya. Dari Kak Ani, Bang mau nyuwun resep radang paru-paru untuk Kakak. Sudah 1 minggu pulang dari opname dan sekarang masih lemes. Radang paru-paru. Kita sebenarnya punya resep. Nah, saya IM itu imun. Nah, tapi sebentar lagi kita akan meluncurkan yang namanya untuk paru-paru ya, untuk masalah sesak napas. Sesak napas kemudian saya beberkan dulu. Sesak napas itu bisa karena parunya. Sesak napas karena bisa tulang toraknya atau saraf toraknya. Nah, sesak napas itu bisa bronkitis. Sesak napas itu bisa karena dia kekurangan HB. Maka Bang AS meluncurkan lagi produk terbarunya namanya Binek. Oh, sudah launching ini Kak ya. Binek mungkin nanti ini Binek. Bisa langsung mencoba Binek ini Kak Ani ya. Bagus soalnya ya. Binek ya. Jadi kalau ramuannya aja lah Bang, kalau ramuannya ini Kak. 1 daun beluntas 10. Kemudian daun patian kebo itu jenis rumput, itu ambil sejumput. Daun serigunggu ambil 6 lembar. Daun mandingan ambil 1 jumput.
kemudian ditambah dengan umbi. Umbi yang saya pilih adalah puyang temulawak. Oke. Itu yang bisa gitu ya, untuk Kak, ya. napas ya. Dari Kak Aspon Asari Bang mau tanya, kawan saya kena stroke mulut, sudah perut Ini sumbatan. kakinya pun lemas gitu ya. Apa obatnya ya Bang ya? Stroke mulut. Nah, kalau mulai tadi itu ada bagian dari kelumpuhan tulang bagian belakang. Tapi kalau sudah mulut, ini berarti dari sumbatan, Kak Aspon. Sumbatan itu bisa membuat mata kita jadi tertarik, mulut kita jadi bergerak, atau mulut kita jadi tertarik. Itu artinya sumbatan pada otak kita. Nah, Bang Ais menganjurkan agar sumbatan itu dilarutkan. Pakai apa? Kita obatnya pakai Arda. Arda. Ya. Terus sama Blin. Arda sama Blin ya, Kak ya. Oke, Arda sama Blin. Oke, ada yang tanya si Bang tadi untuk produk lumpuhan tulang tadi menggunakan apa Bang? Itu gabungan, Kak. Jadi nanti kalau herbal khususnya kita nanti sudah ada racikannya di sana. Kemudian kalau produk jadinya ada Blins, kemudian ada Yosik dan ada Prosen. Baik. Gabungan dan tiga itu. Gabungan ya. Tapi ada ramuan khusus yang dari Bang Ais. Oke. Jogjanya di mana Bang kalau waktunya pagi dari YouTube nih Kak Vicky? Jogjanya di mana Bang HS ya kira-kira kalau paginya jam berapa? Tadi sudah disepil ya, kalau pagi Bang HS ketemu sama sedulur-sedulurnya mau konsultasi, ini di rumah herbal beliau di Senggotan, Kauman ya. Nanti langsung buka map aja di Herbal Bang HS ya. Dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, panjenengan nanti bisa daftar terlebih dahulu, itu nanti bisa tanya Mimin di sini nomor WA-nya untuk yang mau daftar ya. Jadi gitu Kak Vicky. Semoga nanti bisa ketemu langsung dengan Bang HS untuk berkonsultasi agar mendapatkan solusi yang tepat untuk panjenengan. Gitu Bang HS ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bersama untuk malam kali ini. Ternyata memang tidak terasa Bang sudah hampir 8:30 kita. Wow. Terima kasih ya Bang Ais untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis di Bella Belajar Gejala. Terima kasih juga Mia, terima kasih juga pada fan Hasan Sabila, sahabat Bang Ais, saudara MC, tentunya mereka yang mendengarkan radio ya. Saya selalu sehat atas doa mereka. Amin. Dan saya merasa nyaman karena mereka juga selalu bersahabat dengan Bang Ais. Amin. Jadi mereka itu membuat Bang Ais selalu senang. Dan setiap kita berkunjung ke Nawungan nanti Mia, saya pasti masyarakat sana akan membawakan bawang. Bukan ngarep lu ya. Bawang glowing. Karena saya sudah berulang kali kalau orang sana pasti membawakan bawang. Oke Gitu. deh. Bawang glowing kita Gitu. tunggu ya biar Terima kita kasih. makin glowing. Salam sehat alami. Demikian sedulur MC obrolan kita di podcast dan juga talkshow malam kali ini. Terima kasih teman-teman yang ada di TikTok kami, terima kasih teman-teman YouTube kami, dan juga yang ada di 97.8 FM EMC Bang HS. Jangan lupa jika Anda mau membeli produk Bang HS secara online, pastikan Anda membeli di marketplace yang paling tepat ya, yang menggunakan Bang HS menggunakan jaket warna biru yang ada di oranye ataupun di hijau ya, ataupun yang ada di TikTok. Pastikan Anda mendapatkan produk-produk yang sesuai di marketing yang sesuai. EMC Bang HS, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.